Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara, di antaranya 1 pembukaan, 2 tilawah Al-Quran, 3 kata sambutan dari ketua, 4 kata sambutan dari tuan rumah, 5 acara inti kita pada hari ini yaitu mengaji, 6 penutup. Baiklah, kita buka acara pada hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjut dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Iwan sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari, sebab kita akan mati. Kita harus selalu cinta pada guru pelita kita. Walau kita banyak harta, wajib ngaji jangan lupa. Diutusnya Nabi kita, terangi seluruh dunia. Terangnya terlebih nyata dari lampu dan pelita. Wajib syukur pada Tuhannya, kita semua hambanya. Pada Nabi harus cinta, syafaat harapan kita. Wahai sekalian umat yang mengharapkan syafaat pada Nabi kita Muhammad, berbanyak baca sholawat. Taat pada Allah dan Rasul, ikuti jalannya
yang betul. Doa kita harus kabul kalau amal kita betul. Maka kita harus kumpul, ikuti ajaran Rasul. Semua amal dikabul di masa kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman menerima wahyu Al-Quran. Kita mohon tetapkan iman, di kubur mendapat aman. Kita harus banyak ingat, sekarang banyak maksiat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Apabila kita taat, insya Allah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Makfirah. Waktu dan tempat dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabiyil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa sahbihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratil sahabati Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikatil safaroh wa malaikatil hamalatul arsy wa malaikatil rahmah wa ila hadrati wa bi barakati wa koromati sohibul wilayah tankah tan baiduri tan yunus wa ila hadrati anjami awliya ilahi ta'ala fil masriqi wal maghrib wa ila hadrati arifi kutubi robbani wesi sumari sultanu awliya ilahi ta'ala Syekh Abdul Qadir Jailani bi barakati wa koromati ila ruhi wa ruhanna jami'ili ustadina Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mama Fakih bin Kiai Haji Kurdi, Sayyidina Al-Mukarram Hajah Qoni'ah binti Matsui, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Kiai Haji Mama Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Murtado LC bin Kiai Haji Mama Fakih, Sayyidina Al-Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Hilman Abdurrahman bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Mutar Ghazali bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Kiai Haji Mama Fakih, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Pulan, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh BA bin Pulan, Syaihuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman bin Bapak Antur, Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manado, Al-Mukarram Haji Nanang bin Bapak Manado Usuli wa Bur'i khususon ilaruhi khususon ilaruhi wa jasadihi
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu ghawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mak Mamat. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kamu sih aku suka lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Allah. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat kerana Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan dari Ibu. Semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua
karena sudah lama tidak hadir. Waktu dan tempat dipersilahkan. Banyak yang komen gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, masya Allah, bismillah, tawakkaltu amallah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan-Nya, hidayah dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali berkumpul, bertatap muka bersama-sama, bermuajar di kajian rutin setiap ahadnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada yaitu Nabi idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat pilihannya mendapatkan syafaat yang berakhir kelak. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita yang senantiasa hadir. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin. Allah angkat derajatnya. Amin. Allah jadikan setiap putaran roda kendaraan yang beliau naiki untuk menghadir kita pada hari ini Amin. sebagai penggugur dosa di masa lampau, dan juga terutama apapun yang beliau tinggalkan untuk kita pada hari ini senantiasa Allah urus, Allah selesaikan, Allah balas dengan berlipat-lipat kali ganda. Dan juga untuk anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang khidmat kepada gurunya, dan kelak menjadi orang yang menjadi tangan kanan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Kepada kedua orang tuanya diberikan kesehatan. Amin. Dan juga orang tua Pak Ustadz, ayahnya diberikan kesehatan. Amin. Juga pada Pak Haji juga senantiasa dimudahkan segala urusannya. Amin. Hajat-hajat keluarganya diijabah sama Allah. Amin ya Allah. Pada tuan rumah, alhamdulillah puji dan syukur, semoga pertemuan kita pada hari ini Allah ridhoi, Allah limpah curahkan. Amin ya Allah. Rahmatnya di dalam rumah ini, diberikan kesejukan pada seluruh anggota keluarganya. Amin ya Allah. Dimudahkan dalam menyebut hidayahnya. Amin. Dan senantiasa dipertemukan dengan orang-orang yang senantiasa bisa mengingatkan dan kebaikan. Amin ya rabbal Allah. alamin. Pada kita yang hadir, alhamdulillah bisa bertemu kembali. Mungkin untuk sahabat kita ada yang belum bisa hadir pada hari ini, senantiasa diberikan kemudahan dalam urusannya. Amin ya Allah. Yang lagi kurang sehat disehatkan badannya. Amin. Dan terkhusus untuk kita yang hadir diberikan kemudahan agar memberikan dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita setelah kita belajar. Amin ya Allah. Dimudahkan dalam pencerahan, dalam pemahaman agama, dan apapun yang kita dapat bisa kita amalkan dengan mudah. Amin ya Allah. Untuk kedepannya rencana insya Allah izinkan minggu depan pengajiannya tinggal tetapkan ke rumah siapa, nanti insya Allah akan sekaligus pembagian piagam ijazah bagi yang sudah selesai Iqra dan dipiagamkan. Untuk yang belum selesai Iqra tinggal menyusul, dan kalau bisa dicepatkan agar segera menyusul.
biar bersama-sama kita punya bukti bahwa kita pernah belajar. Ini ijazahnya dari guru kita. Semoga dengan piagam itu bisa menjadi acuan untuk kita lebih semangat lagi dalam belajar. Amin. Pengingat diri untuk setiap langkah kaki yang sudah kita gerakkan untuk menghadiri majelis ilmu bisa menjadi contoh kepada anak-anak kita. Amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya jika ada kekurangan kepatan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rere. Baiklah, acara selanjutnya adalah kata sambutan dari tuan rumah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Cuman nyepet-nyepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah saya. Terima kasih banyak karena sudah memberi waktu dan kesempatan kepada kami untuk mengadakan pengajian di rumah ini. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz dan Pak Haji yang telah hadir. Semoga Allah memberi kesehatan kepada mereka. Amin. Dimudahkan rezekinya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Amin. Dan terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang telah hadir. Semoga Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Amin. Dilancarkan pekerjaannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Semua. Amin. Amin. Kepada Pak Ustadz, mohon doanya untuk keluarga saya. Insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu kepada Pak Ustadz. Saya persilahkan. Yuk, seperti biasa, Iqra dulu, Al-Quran dulu. Iqra dulu, silahkan. Seperti biasa. Nah, ada berapa orang? Pak cepat, yuk. Sendiri. Ayo. Mana air panas lagi saya ini, aduh, agak demam ini. Air panas lagi nih. Kedinginan. Ada lagi air panas ya tuan rumah. Air panas tuan rumah. Air panas. Air hangat. Silakan yang Iqra dulu. Allahu Akbar. Sini. Dari situ. Mana aja boleh. Nah, boleh. Sama saja. Pak Haji, betul nggak Nggak ada namanya rehal tadi? kah?
Apa enggak bilang? Ini aja dulu. Saya ada di rumah. Ada yang belum dapat rehal Pak Haji, Pak Ustadz. Ah, Ada yang belum dapat rehal. iya kah? Siapa yang belum? Bismillah. Ya, Mak Kira. Ibu. Yang mana silakan. Ini Pak Ustadz. Ah, silakan. Dari sini ya. La Na, lama la, na, a, la na, na a. Ulang lagi, ulang lagi. la na a Ini a la la a la, la ulang. la a La, la lah, sama semuanya lah ini. Sok. la 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 a la ba da la ba da la a la a la a Okay. ya la la ha Sama ini. Ja. ya a Kalau nyambung lah ini nih. ya a Bukan ala. Ja, la, la. ya La, lain la. Yuk, lanjut. la aja la Maju, maju, maju. Ini. La. Sok. la sa A. la Ulang. la sa la Bukan la. A. la Ulang sekali lagi. la sa A. ala Maju. la do a Bukan A. Kalau la tulisan nyambung ke sini ada belok ke sini berarti la. ya La, la. La. la Ulang. a la Nah. do Do. la so a Bukan so salah. La, do, la, la. la so Bukan sodo. do ya la do a Bukan ala. la Ulang. La, la, la do, do la. la Sekali lagi bisa gampang aja. So, sekali lagi. La, la do, la. la Lihat. la Eh, ta ya berapa titiknya? satu Kalau titik satu di atas berarti huruf apa? ba Kalau batu di bawah itu di atas. di atas apa ya Jok, ingat-ingat dulu huruf apa kalau di atas tuh? ta Tak tuh dua ini berapa titiknya? satu Nah, kalau satu tuh ini huruf apa tadi? Ini tadi huruf apa? ba Mana, Pak? ta ya Mana A? la Terus yang kedua ini ba Ba kah? Jadi harus sering apa itu tuh. Kalaulah bentuknya kayak gini, kan ini di atas titik. Nah, enak ya cok. la la na ba la Bukan lah. Cok ulang. la ta ba Nah, nah cok ulang. la La, ta lana, 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 la na ba a. ba
Sok ulang. lana Lana ba'a. Ulang. La lana 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 ba'a. Ulang. Lana a. Oh, ma a. Ulang. Jut jut. Mana ya? Kak aduh. Sok sok. Yo. Sama enggak hurufnya? Lain kan? Nah, jadi ini pa. Go. Go. Ulang. Sok. Pa balago. Go. Ulang. Pa balago. Maju ke bawah. Sini. Jod. Ko. Jod. Ko. La. Ulang. Wa kholala. La. La. Ulang. Wa kholala. Jok maju ke bawah. Sa'a. Sa'a. Laka. Ulang. Sa'a. Sa'a. Laka. Ulang. Sa'a. Maju. La. Ama. Ulang. Ama. Ulang. Lala. dulu ya. Lala. Ama. Ulang. Lala. Ama. Jut. Ha. Ulang. Kan bisa, makanya lu sudah aja. Enggak, sudah kau bawa di saja yang aku susah memaksakan bisa. Silakan. Yuk sama-sama. Sok yang belum silakan. Ada apa? Kalam Silakan.
Iya, suduri. Agar dikenalkan dan diajarkan huruf-huruf awal surat di bawah ini dengan bacaan yang benar-benar betul. Alif lam mim. Alif lam ya. Nanti dibaca. Alif Sod. Alif lam sod. Alif lam Jangan lam, kan tidak ada musyadah. Alif lam Alif lam Aing. Ulang. Kaf ha ya ain sod Sim, bukan sin, sim. Jadi kebanyakan orang tuh di sini tahu, cuma ini banyak yang salah kahaya aso, padahal sama lah. Jadi contohnya ke sini dan ke sini. Kalau ini kan disebutkan satu-satu hurufnya, berarti ini pun sama. Jadi Al-Qur'an tuh cuma segini aja. Kalau ini paham, maka di Al-Qur'an pun nanti enggak salah lagi menyebutnya. Enam ini halaman 9 dari 32 saja, tapi dengan demikian boleh halaman-halaman lain untuk meyakinkan kemampuan bacaan santri. Bila mana telah benar semuanya barulah diluluskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun. Goniyun. Apa dipanjangkan? Lib. Lib. Doanya nih. Inna syirka Lazul. Inna syirka lazulmun azim. Wawassayna insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayk
في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Enggak. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا tuti'huma وصاحبهما في الدنيا معروفا terus واتبع سبيل من أناب ilai واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم faunab marji'ukum ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ya besok jadi minggu depan lagi soda kok. Sekarang apa tajwid kah? Halaman berapa? Surat apa? Halaman berapa? Nisa Anissa ayat 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 171. Dedek jangan situ lah, Dek. Sekarang ayat 172 kah? Layas tangki palmasihu itu. iya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillah. Belum tahu, belum dapat 100.000. Hah? 172. Ain 171. Halamannya 105 halamannya. Layas tangki palmasi. Udah ketemu semuanya? Ain. Sudah dapat kita. Mama mana tengah Al-Quran. Ya, Bu. Itu memang bertanda kami gitu belah. Nyambai apa akan buka. Tidak ada kami tulis barang. Tidak kedalan kan. Sudah tulis. Belum kalau mereka belum terbuka berarti sini. Ayo, saya kan udah ketemu. Yuk. 1, 2, 3. Tuh, 2, 3. Layastanqifal masihu ayyakuna abdan lillah. Abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Abdan lillahi wal malaikatul
ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا ويوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراط مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله
ukhtun falaha nisfu ma tarok. Ulang. Tuh 2 3. Inimru'un halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarok. Fa in kanat sanaini falahuma thulutsani mimma tarak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisa falidzakari mithlu hazzil unthayain. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unthayain. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Wallahu bikulli syai'in alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti minggu berikutnya surat Al-Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perhatikan dari yang pertama tadi kita baca. La yastankifal masihu ayyakuna abadalillahi wal malaikatil muqarrabun. Jadi apa? La yastankifa. Nah, di situ ada lam, yang pertama huruf lam. Takut lupa lagi, lam itu makhrajnya dari ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Lai yastankifa, lai apa hukumnya lai? Idgham bigun, sebab ada nun mati, ke depannya ada huruf iya. Iya itu termasuk huruf idgham. Idgham itu hukum nun mati dan tanwin nomor ke-2. Hurufnya semuanya ada. Mana kaidahnya? Wasani idghamun bisittatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham, namanya hurufnya ada 6 semuanya. Ya, itu masalah hukumnya. La yastankifal masihu ayyakun. La yastankifa. Yang nomor ketiga huruf iya. Iya itu makhrajnya dari mana? Iya itu makhrajnya dari tengah-tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah ada berapa? Sebutkan. Iya, terus lagi sya dengan jim ataupun ja, ya. La yastankifal masihu ayyakun. Kadang-kadang banyak orang yang membaca Al-Quran tapi ditanya mahurjil huruf enggak tahu. Nah, maksud saya supaya kita memahami. Jadi menyampaikan ke orang kita punya dasar. Ini tajwidnya, keterangannya ini, bahwa mahrajnya dari sini. La yastankifal masihu ayyakun. La yas, sin dari mana? Yang nomor keempat. Sin. Sin kecil ini. Adalah ujung lidah
antara gigi atas dengan gigi bawah. Hurufnya ada, sebutkan. So dengan ya. Jadi yang membedakan adalah sifatil huruf. Jadi kalau sin dengan zai, maka yang pertama adalah sifat infitah. Semuanya sama, sifat hamas, so, sin, ja yang enggak, yang bukan sifat hamas. Ya, jadi so dengan sin itu sifat hamas. Sifat hamas itu adalah menyebutkan kepada huruf memakai angin. Jadi tidak semuanya huruf Al-Quran dari alif sampai iya disertai ataupun dibarengi dengan angin. Makanya coba kadang-kadang kalau yang tidak memahami kayak fa, ada yang tidak pakai angin, salah sifatil huruf. Ya, kalau salah hukum kayak idhar, idgham, iqlab, ihfa itu tidak merubah kepada arti, tetapi kalau salah bunyi huruf bisa merubah kepada arti. La yastankifal masihu ayyakun. La yastang, di situ apa hukumnya tang? Sebab ada nun mati ketemu dengan huruf kaf. Kaf itu termasuk huruf ihfa. Ihfa itu hukum nun mati dan tanwin nomor ke-4. Hurufnya ada. Mana kaidahnya? Sip dasana kamjada sasun kode sama dun toyiba jid pitu kododo 5. Ya. Jadi huruf ihfa itu selain dari huruf idhar, huruf idgham dengan huruf iqlab. La yastankifal masihu ayyakun. Tangkifal. Fa dari mana fa? Dari bibir. Tangkifal masihu. Kifal hukumnya apa ini? Kifal. Hukumnya kifal. La yastankifal. Apa hukumnya? Tangkifal. Tangkifal masihu. Tangkifal ma. Nah itu apa hukumnya? Iya berarti lam yang ditanyakan. Berarti hukumnya alif lam qamariyah. Nah, setiap ada lam, sesudah lamnya tidak ada huruf yang dimusadah, berarti alif lam koma. Contohnya alhamdu, kan lamnya dibaca. Tuh. Kalau alif lam samsiah itu lamnya tidak dibaca. Tandanya sesudah lam ataupun di hadapan huruf lam ada huruf musadah ataupun tasdid. Contoh ar-Rahman, enggak al-Rahman. Ya. Jadi enggak bingung kalau kita paham hukumnya ini L-nya dibaca enggak. Lihat dulu hurufnya. Sesudah lamnya ada huruf musadah enggak? Oh, ada. Berarti enggak usah dibaca. La yastankifal masihu ayyakun. Masih si panjang ke pendek? Sebab ada iya mati sudah baris kas. Hukumnya nama hukumnya mad tobi'i. Huruf mad tobi'i ada 3. Alif sebelum baris patah, bau mati sebelum baris doma, ya mati sebelum baris kasrah ataupun sesudah. Masihu ayyakuna abadalillah. Jadi ha masihu mahrajnya dari mana? Ha kecil. Tengah-tengah tenggorokan ya. Masihu ayyakuna. Nah, jadi huruf yang keluar dari tenggorokan semuanya ada berapa? Ada 6. Yang pertama huruf A, yang kedua huruf H, yang ketiga huruf A, yang keempat huruf H, kelima huruf A kago, go, yang keenam huruf kho. Yang paling banyak susah itu adalah A dengan A, membedakan ya. Jadi kita menyampaikan bedakan intinya, jangan harus gini, ya. Bisa membedakan dengan huruf yang lain, nah udah ya. Sebab apa? Sebab tulisannya juga, bentuknya juga udah beda, berarti cara bunyinya juga beda ya. Awas. Jadi kalau mau mengikut misalkan murotal
supaya kita terbiasa, maka pahami dulu cara penyebutan salah satu huruf supaya beda bunyinya. Ya. Jadi jangan sampai murotalnya udah, tetapi hukum hurufnya banyak yang sama ataupun tidak bisa dibedakan. Ini gimana? Ya. Jadi bedakan. Kadang-kadang menyebutkan huruf H, cukup segitu, udah usah besar benar. H besar tuh, H alaihim, begitu pun cukup. Ya, jadi kita harus belajar membedakan huruf, jangan sampai ikut murotal lalu hurufnya kemana-mana, sehingga orang yang memperhatikan itu, kalaulah kita bisa membedakan bunyi huruf, tahu oh ini huruf ini dan seterusnya. Ayyakuna badalillah, ayyakuna. Nah, kebanyakan di idgham bigunah banyak tahu nama tetapi cara penyebutan kadang-kadang susah. Berarti kalau dibaca ayyakuna berarti itu baru idgham gunahnya ketinggalan. Ayyakuna badalillah, abdalillah. Apa hukumnya ab? Kola apa? Ab. Kola apa? Kol-kola terbagi dua, ada kubro, ada sugro. Nah, ini kol-kola apa? Hah? Kubro besar, sugro kecil. Jadi di sini besar apakah kecil kol-kolahnya? Kalaulah huruf kol-kolahnya matinya karena asal tulisannya, maka sugro. Kalaulah huruf kol-kolah mati karena wakop, berarti kubro. Nah, sugro. Nah, jadi huruf kol-kolah ada berapa? 5. Ada 5. Kopto bajim. Nah, kadang-kadang ini ya. Kadang-kadang huruf do kalau tidak disadari maka itu jadi kol-kolah, salah itu hukumnya. Misalkan huruf do naming fadli, ya, ke bawah dah. Ayat 173. Ya. Kadang-kadang kalau tidak disadari, contohnya itu wa yaziduhum min fadli. Memang sih nyaman tapi salah hukum. Sebab menurut hukum do itu bukan masuk huruf kol-kolah. Nah, perhatikan. Banyak orang yang salah praktek sehingga yang bukan huruf kol-kolah jadi kol-kolah. Dosa kan enggak? Ya kalau tidak usaha ya dosa. Ya. Jadi huruf kol-kolah kita 5 aja itu. Selain dari yang 5, jikalau mati jangan ada suara pantulan. Udah gitu aja. Nah, kayak itu tuh. Ayat 173 tuh. Fayuwafihim uzurahum wa yaziduhum min fawlih. Jangan min fadlih. Memang sih nyaman tapi salah. Menyalahi pelaturannya. Ya. Jadi abdalillah. Jadi kol-kolah. Maka usahakan. Itu udah kelewat di ikro. Jangan sampai tidak memahami nama-namanya baru nanti di Al-Quran. Kalau di ikro cara pembacaannya aja dulu. Abdalillahi walal malaikatul muqarrabin. Abdalillah. Da makhrajnya dari mana da tuh? Da ujung lidah dengan gusi gigi yang atas. Hurufnya ada berapa? 3. Yaitu ta, to dengan dal. Abdalillahi walal malaikatul muqarrabun. Abdalillahi cukup segitu pun, jangan terlalu besar. Abdalillahi salah juga. Intinya H besar dengan H kecil beda bunyinya, gitu aja. Walal malaikatul muqarrabun. Walal hukumnya apa? Walal hukumnya apa? Alif lam koma ria, sebab sesudah lam tidak ada huruf yang dimusaddah. Walal malaikatul muqarrabun. Jangan sampai panjangnya bacaan, jangan sampai melebihi mad jaiz ataupun mad wajib. Itulah tanda mad yang paling panjang, yaitu bendera.
Makanya jangan sampai misalkan lebih dari situ panjangnya terkecuali kita tahu alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jadi masalah kalau kita misalkan contoh ya apa di dalam Bismillahirrahmanirrahim lebih dari 6 harokat, ya silahkan kalau tahu alasannya, kalau tidak jangan. Itu bisa jadi masalah kalau tahu alasannya kitab ini gini nyaman. Ya. Walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadati wa yastakbir takbir. Ya. Kap mati ada suara hamesnya, ada anginnya. Nah, wa yastakbir. Ya, jangan terlalu besar. Dong. Mana buktinya? Orang yang ajan. Allahu akbar. Oh, itu kan. Wayastak kan kap mati. Nah. Wayastakbir fasayah syuruhum. Fasayah syuruhum. Ya, jangan suruhum. Beda bentuknya. Fasayah syuruhum ilaihi jami'a. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Untuk cara selanjutnya tausiah, silakan Ibu Ketua. Tausiah udah lama. Pakai mic itu. Ah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita atas kesempatannya pada siang hari ini. Semoga pada hari ini kita diberikan kemudahan, pemahaman ya Allah, atas apa yang terutama yang saya sampaikan juga sebagai pengingat diri bagi saya sendiri. Alhamdulillah. Mungkin pada hari ini kita membahas tentang yang dibaca oleh Mak Mamat tadi, yaitu surah Al-Kautsar. Boleh kita buka bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Dari 3 ayat ini kita bisa memahami bahwa sesungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada Nabi, adalah sesuatu nikmat yang harus kita pergunakan untuk mengingat Allah banyak-banyak.
Contoh dalam hal apa? Dalam hal kita diberikan kenikmatan jasmani dan rohani, diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki, kita mempunyai kewajiban, yaitu hak Allah ada di atasnya. Karena setiap apapun yang kita miliki, kemampuan untuk berjalan itu ada hak Allah yang harus kita tunaikan, yaitu mempergunakannya untuk kepentingan agama Allah. Contoh kepada kita ibu-ibu, ada kesempatan untuk belajar, dipergunakan untuk menghadiri majelis taklim. Itu kita memberikan hak Allah. Diberikan kemudahan untuk bisa melihat, kita wajib juga memberikan hak Allah terhadap mata kita, yaitu mempergunakannya untuk membaca Al-Quran, melihat hal-hal yang baik, meskipun di hadapan kita banyak sekali mungkin yang dilihat yang tidak baik, karena sekarang ini zamannya sosial media, meskipun kita berusaha untuk tidak melihat sesuatu, contoh kepada laki-laki, pada perempuan yang bukan muhrim kita, yang tidak pantas berpakaian, kita tidak bisa terhindar dari itu, karena itulah dunia kita sekarang, tapi minimal kita bisa memalingkan diri. Memalingkan diri yaitu dengan kita memilih dan memilah apa yang harus kita lihat. Kita bisa mempergunakannya untuk melihat ceramah dan juga ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga melihat nikmat-nikmat yang sudah Allah suguhkan di sekeliling kita, untuk kita terus bermuhasabah, untuk kita terus mentafakuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka laksanakanlah sholat. Kita diberikan kesempatan, waktu yang luang, badan yang masih bisa digerakkan, tangan yang masih bisa untuk mengambil air wudhu, yaitu kita gunakan untuk sholat. Karena ada hak Allah di atasnya. Karena ketika kita memiliki kemudahan, kemampuan, kita tidak melakukannya untuk kepentingan agama Allah, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, kita akan diminta pertanggungjawaban. 1 detik pun kita tidak memberikannya hak untuk Allah, kita akan ditanya sama Allah. Sudah terlewat untuk apa hari-hari kita? Sudah terlewat untuk apa 10 menit yang kita miliki kesempatan tersebut? Allah Akbar. Karena sesungguhnya detik demi detik itu hal-hal yang sangat-sangat dirindukan oleh orang-orang yang sudah dipanggil. Yang dirindukan untuk melakukan hal kebaikan, amalan soleh, beribadah kepada Allah. Sedangkan kita diberikan kesempatan, setidaknya kita memiliki kemampuan untuk melakukannya, kesempatan untuk melakukannya. Minimal kita berusaha untuk melawan hawa nafsu kita, karena yang namanya untuk melakukan amal soleh ini tadi banyak sekali rintangan. Rintangannya apa? Terutama melawan diri kita sendiri. Melawan tidak rajinnya kita, capeknya kita, bosannya kita untuk melakukan amalan soleh. Tetapi ketika kita berupaya, berusaha, insya Allah itu dihitung jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad kita untuk melawan hawa nafsu kita. Lanjut. Maka laksanakanlah sholat Lanjut. karena Tuhanmu. Melaksanakan sholat karena Tuhanmu ini bagaimana kita melakukannya semata-mata untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kecil yang kita lakukan, ketika kita ikhlas melakukannya untuk Allah, insya Allah itu sangat-sangat bernilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat tidaklah mudah untuk kita berjuang. Contoh untuk kita berjuang, kita perempuan berjuang untuk memakai kerudung, jilbab, sangat-sangat butuh perjuangan.
Ketika kita maju mundur untuk melakukannya, insya Allah, jika Allah menghendaki kita mengenakannya, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ada kemauan. Tetapi kita tidak bisa mengejet orang yang belum bisa melakukannya dengan merasa diri kita lebih baik, merasa kita lebih darinya. Tetapi jadikan orang-orang di sekeliling kita itu sebagai cerminan untuk diri kita sendiri, bahwa kita dulu-dulunya juga pernah seperti mereka yang ingin berjuang menjadi lebih baik, ingin berjuang menjadi lebih maju lagi, memiliki perubahan dari tahun ke tahun. Ketika kita memeluk agama Islam, sudah berapa lama kita memeluk agama Islam, sudah berapa lama kita belajar, setidaknya kita memiliki perubahan minimal sedikit. Dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita diberikan, sekarang kita ibu-ibu pengajian, alhamdulillah di Majelis Talim Talino Taqwa ini ada lowongan untuk kawan-kawan kita yang ingin berkurban juga, meskipun berkurbannya masih ramai-ramai, tapi alhamdulillah ada juga yang secara pribadi. Itu adalah upaya kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap helai bulu hewan yang dikurbankan, setiap darah yang mengalir ketika disembelih, itu dosa-dosa kita berbarengan dengan itu akan mengalir dan juga gugur. Karena sesungguhnya kita tidak bisa luput dari dosa-dosa kita sehari-hari. Dosa-dosa masa lalu kita, dosa-dosa kita kepada orang tua kita terutama. Tetapi insya Allah dengan berkurban, upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya ada dosa-dosa kita yang Allah ampuni lewat itu. Semoga kita bisa dimudahkan untuk bisa berkurban satu kambing ke depannya, dan kita jadikan kesempatan ini sebagai ajang berlomba-lomba kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena boleh-boleh saja kita untuk melakukan amal soleh itu untuk mencari perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk mencari perhatian sesama kita itu jangan ya, tapi untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita caper di hadapan Allah itu boleh sama sekali. Sama sekali hal kecil aja itu udah luar biasa di hadapan Allah. Meskipun 5.000, satu minggunya 5.000, tetapi apa yang kita keluarkan itu sebagai ibadah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah min dzalik. Semoga kita termaksud orang-orang yang menyukai amal-amalan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang ingin mendekatkan diri dan ingin mengenal pribadi yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya tercatat di dalam Al-Quran ini, yaitu di Al-Kautsar ini, orang-orang yang membenci adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Membenci itu dalam hal apa? Bukan dengan kita melempari Nabi Muhammad, bukan kita dengan mencaci maki, tetapi dengan kita tidak menyukai amalan-amalan yang sudah dianjurkan oleh beliau, kita merasa tabu untuk melakukannya, itu juga termaksud kita tidak menyukai beliau. Dan setidaknya dengan kita yang sudah terpilih untuk memeluk agama yang beliau ajarkan ini, agama Allah, yang lewat beliaulah kita bisa mengenalnya dengan baik, dengan wasilah juga para ulama, guru-guru kita. Apa yang beliau ajarkan, yang sunnah-sunnah boleh kita ikuti, kita kerjakan pelan-pelan, satu persatu, sebagai tanda bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Minimal, jika belum bisa melakukannya, minimal dari hal kecil.
yaitu dengan bersolawat, berwudu sebelum tidur, dan juga senantiasa mencari-cari apa amalan-amalan yang pernah beliau lakukan. Lewat kita belajar, bertanya kepada guru kita, apa sih amalan-amalan yang bisa membuat Allah itu ridho, yang sudah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bisa kita ikuti, yang bisa kita ajarkan juga kepada anak-anak kita dan juga suami kita. Semoga dengan kita ada usaha, ada upaya untuk terus mengenal beliau, kelak kita akan dikenali dan juga mendapat syafaat Amin. di akhir kelak. Mungkin dengan kita dari hal kecil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dengan meminum, kita membaca bismillah, kita ikuti, selesai kita akhiri dengan hamdalah, kita ikuti. Karena Allah itu maha tahu, maha melihat apa hal kecil apa yang sudah kita lakukan untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, sehingga dengan kita menyukai ajaran-ajaran beliau, dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Karena hanya dengan jalur Nabi Muhammad SAW, dengan itulah kita bisa mendekatkan diri, bisa mendapat rahmat, hidayah, dan jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran itu banyak sekali contoh-contoh amalan-amalan apa yang bisa kita ikuti, terutama dengan sebelum tidur kita melakukan wudhu. Itu juga sudah tercantum dan juga ada tertulis di tuntunan sholat. Kita belajar bersama-sama untuk mengamalkannya, menghafalkannya. Udah hafal, diamalkan. Karena sesungguhnya ilmu itu bisa dikatakan ilmu ketika kita tahu, terus kita mengamalkannya. Bukan sesuatu yang kita tahu, kita kumpulkan di kepala kita, terus kita tidak mau mengamalkannya. Meskipun sedikit yang kita tahu, ketika kita mengamalkannya, itu juga besar bandingannya ketika kita tahu semuanya, tetapi kita tidak mau mengamalkannya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan kepada Ustadz Muhiban untuk kelanjutannya. Mohon maaf jika ada kekurangan tepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambahkan ya sedikit. Jadi saya mengharapkan kepada jemaah semuanya di dalam masalah pengajian ini, ya memang kalau masalah ujian cobaan ya pasti ada. Jadi kita tinggal mengusahakannya, sebab setiap kebaikan yang dibarengi dengan ujian ataupun cobaan, maka itu besar pahalanya dibandingkan dengan kita melaksanakan kebaikan, tidak ada ujian, tidak ada rintangan, tidak ada cobaan, maka itu kecil pahalanya. Maka setiap kita kebaikan dibarengi dengan ujian, dengan cobaan, maka kita kalau terus maju, insya Allah. Ya. Tuh. Yang kedua, kita masalah Al-Quran harus betul-betul kita membaca. Dikarenakan Al-Quran itu sifaul qalbi, obatnya hati. Jadi kalau kita sering mendawamkan Al-Quran, maka nanti Al-Quran menjadi panduan kita. Memang kewajibannya segala hal apapun kita harus kembali kepada Al-Quran. Maka saya insya Allah berusaha semaksimal mungkin Al-Quran itu tidak bakalan diberhentikan. Ya. Sebab ya saya merasakan sendiri, ya alhamdulillah, memang biarpun badan ya kurang enak, tetapi dikarenakan ya ujian dari Allah mencoba kepada saya, ya tetap terus maju.
Ya. Jadi jangan sampai apa kita ada problem sedikit, baik ya di tingkah laku kita, baik di kawan, baik di dalam rumah tangga, lalulah memutuskan tidak mau belajar mengaji. Justru disitulah pahala yang paling besar. Sebab manusia selagi hidup tidak bakalan lepas dari semuanya ujian Allah. Jadi kalau pengen hilang ujian dengan cobaan dari Allah ataupun musibah, maka tinggal masuk surga. Jadi tidak ada satu orang pun, jangankan ya kita manusia biasa, Nabi juga diuji oleh Allah, apalagi kita manusia biasa, orang yang bukan dekat dengan Allah. Sedangkan Nabi kita juga ya orang yang dekat dengan Allah diuji dan dicoba, apalagi kita. Makanya kita terus maju, berusaha semaksimal mungkin. Dan betul tadi kata Ibu Ketua, kita robah sedikit demi sedikit, jangan sekaligus. Ya, sedikit demi sedikit. Semakin kita diejek oleh kawan, semakin dicaci maki oleh kawan, kita berusaha semaksimal mungkin, tidak usah dihiraukan, insya Allah. Biarkan dia harus berpikir gini, terserah masa bodoh. Ya, masa bodoh terserah. Maka Allah menguji kepada kita melalui salah satunya ejekan kawan, saudara-saudara kita yang satu akidah, yang beda akidah. Maka itu Allah menguji kepada kita. Berarti kita diuji mau dinaikkan derajat dan martabat kita. Jangan putus asa, terus maju. Semakin kita ditingkatkan derajat martabat kita, semakin coba ujian ada. Jangan sampai pengen hilang dari semuanya cobaan. Salah, nah bakalan hilang. Itu udah sunatullah, udah ketentuan Allah. Ya, tuh. Dan sebelumlah ditutup, jadi insya Allah ya minggu depan mudah-mudahan tidak ada halangan. Saya berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang udah selesai maka itu janji saya, biarpun gimana tetap saya mengusahakannya. Insya Allah masalah piagam diberikan supaya ada kenang-kenangan. Ya, alhamdulillah kayak malam Jumat kapan tuh, sama-sama kita ibu-ibu ada berapa orang yang hadir di masjid. Nah ternyata kan, masalah membaca Fatihah, ya alhamdulillah dikarenakan sering kita hampir setiap hari Minggu kita baca. Masalah kembali kepada masalah piagam tadi itu, saya tidak memungut biaya, gratis. Saya berusaha semaksimal mungkin ya. Dan nantinya ada lagi nih. Jadi itu satu tentang masalah Al-Quran. Kedua, yang mau dipiagamkan oleh saya adalah tentang masalah yang 3 poin. Niat wudu, mandi wajib, bacaan sholat. Nah, itu perbaiki. Jadi jangan sampai bacaan sholat itu udah selesai, udah. Jadi letak-letak musyadahnya, contoh di dalam tasahud, kan? At-tahiyyatu, salah satu contoh, gitu kan? Ada berapa kita harus memahami supaya apa? Supaya kita di dalam sholat itu betul-betul menghadap kepada Allah, jangan sampai asal-asalan. Maka kalau kita di dalam sholat sudah merasakan betul-betul dipantau oleh Allah, saya rasa insya Allah kita di dalam tingkah laku kita sehari-hari hati-hati. Itu ya. Jadi jangan sampai istilahnya kok rajin sholat kok kayak gini, tidak ada perubahan, tidak ada bedanya. Nah itu diri kita sendiri harus berusaha. Apalagi kalau melihat ayat Al-Quran, as-sholatu tanhani fahsya wal munkar. Jadi di dalam segi hal apapun jangan menyalahkan ke orang lain, salahkan ibadah diri kita sendiri supaya menyadari. Kalau menyalahkan kepada orang lain, kapan kita menyadari kesalahan diri kita masing-masing? Jadi harusnya, kok kenapa saya rajin ngaji, kok kenapa gini? Cek di dalam segi masalah sholat, di dalam masalah wudhu, di dalam masalah makanan, di dalam masalah segi pergaulan, pakaian. Nah, kita sadar ujung-ujung kalau gitu. Oh, ternyata ini banyak tingkah laku saya yang tidak sesuai, kok orang Islam kayak gini tingkah lakunya. Oh, kan jadi sadar. Kalau terus-terusan menyalahkan kepada orang lain, maka kita tidak bakalan sadar. Nah, itu yang paling susah ya. Mari kita sama-sama belajar menyadari kepada kesalahan diri kita masing-masing.
Jangan mengoreksi orang lain, masa bodoh lah orang lain. Yang penting diri kita masing-masing. Ya, jangan sampai si anu gini, itu salah. Udah diri kita aja. Ya. Jadi saya mengharapkan, insya Allah minggu depan mengharapkan kehadirannya semuanya untuk masalah piagam itu tadi, untuk kenang-kenangan. Ya, mudah-mudahan dengan diberikannya piagam menjadi motivasi untuk kawan-kawan kita yang belum bisa bergabung, dan juga menjadi kenang-kenangan kita dalam waktu belajar sekian tahun, maka kedepannya dulu pernah belajar gini, sehingga sampai tahu membaca Al-Quran rupanya prosesnya sekian, kan? Itu tujuannya, bukan untuk apa-apa, supaya ya punya kenang-kenangan. Baik, untuk mengakhiri acara pertemuan pada sore hari ini, tutup dengan doa yang insya Allah disampaikan oleh Abang. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain, amin ya Allah ya alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban halalan mubarakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban halalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara mengaji kita pada hari ini telah selesai. Saya selaku pembawa acara izin undur diri. Jika ada kekurangan ucapan dari penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.